Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sallallahu alaihi musaddifi hadzal kitab wa sallallahu alaihi murabbi ruhina wa jasadina kaji sirafat bin kaji Ismail rahmatullahi ta'ala alaihi wa nawwarallahu dhariyahu syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Pembahasan kali ini makalah yang ke-40, pendapat Ibnu Abbas dan pendapat Ali bin Abi Thalib mengenai 3 persoalan. Wal maqalatul arba'un, lan utawi makalah kang kaping 40, makalah yang ke-40. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, saking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, mugi-mugi ridho Allah sapa Allah, anhuma saking Abdullah dan Sayyidina Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu nama aslinya adalah Abdullah. Hina su'ilah, nalikoni dintakoni, ma khairul ayyami utawi opo luwi bagusi piro-piro dino, wa ma khairus syuhuri, wa ma lan utawi opo luwi bagusi sasi, wa ma khairul a'mali lan utawi opo luwi bagusi piro-piro kalakuan. Jadi ketika Sayyidina Abbas ditanyakan 3 persoalan, yang pertanyaannya adalah hari apa yang paling baik dan bulan apa yang paling baik dan amal apa yang paling baik. Itu 3 persoalan yang ditanyakan kepada Ibni Abbas. Faqalah, moko jawab Ibnu Abbas, ai Abdullah Ibnu Abbas, tegesi Abdullah putra lanangi Abbas. Kemudian Ibnu Abbas menjawab ketika ditanyakan hari apa yang paling baik dari hari-hari yang ke-7. Jadi hari yang 7 jumlahnya itu hari apa yang paling baik? Jawabannya Ibnu Abbas, khairul ayyami utawi luwi bagusi piro-piro dino, yaumul jum'ati, iku dino Jumat. Jadi Sayyidina Abbas itu kemudian menjawab bahwa hari yang paling baik itu adalah hari Jumat. Itu katanya Ibnu Abbas.
Alasannya Ibnu Abbas li'annahu karono sak temani yaumul jum'ati sayyidul ayyami iku gustini piro-piro dinu Aqtahullahu aqtahawi hu ing yaumul jum'ah Allahu sopo Allah ta'ala kang maha luhur lihadhil ummatil muhammadiyati maring ikilah umat Muhammad. Jadi pada hari Jumat katanya Ibnu Abbas itu hari yang paling baik adalah hari Jumat. Karena hari Jumat ini merupakan tuannya hari-hari yang lain. Juga hari Jumat ini khusus diberikan kepada umat Muhammad. Artiannya apa? Pada hari Jumat ini umat Nabi Muhammad diberikan kekhususan sehingga setiap orang yang melakukan kebaikan pada hari Jumat maka dia akan mendapat nilai lebih. Contoh ketika membaca sholawat, membaca satu kali dibalas berlipat-lipat. Jadi pada malam Jumat mulai dari ba'da asar setelah Kamis, hari Kamis ba'da asar sampai ke hari Jumat ba'da asar. Ini adalah waktu-waktu yang diberikan kepada umat Muhammad. Makanya seyogyanya kita pada hari Jumat ini melakukan hal-hal yang baik karena memang hari Jumat ini diberikan kepada kita. Itu menurut Ibnu Abbas. Wa khairus syuhuri lan utawi luwi bagusi piro-piro sas atau bulan syahru Ramadhanah iku sasi Ramadan. Jadi paling bagusnya bulan menurut Ibnu Abbas itu bulan Ramadan. Kenapa dianggap paling bagusnya bulan merupakan bulan Ramadan? Li'annahu karono saktamani syahru Ramadan. Unzilah iku den turunaken fihi ing dalem Ramadan Al-Qur'anu opo Al-Qur'an. Karena alasannya Ibnu Abbas Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Oleh sebab itu bulan Ramadan itu dianggap bulan yang paling baik. Wa fihi lan iku ing dalem syahrul Ramadan Lailatul Qadri utawi Lailatul Qadar. Jadi di bulan Ramadan ini juga terdapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ketika seseorang beribadah kemudian bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya walaupun satu kali sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 1000 bulan itu 83 tahun. Sedangkan umur kita belum tentu sampai ke 83.
Artinya andai kata kita mendapatkan Lailatul Qadar mulai dari sejak umur balik, maka kita bisa menyamai umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi yang lain itu umurnya panjang-panjang. Ada yang 100, ada 200, ada 400 umurnya. Terus ada yang 800. Itu umurnya umat-umat terdahulu. Sedangkan umat Nabi Muhammad ini umurnya cuma sebatas bainas sittin wa sab'in, yaitu antara 60 sampai 70. Itu umat Nabi Muhammad. Jadi andai kata umur kita melebihi dari 70 karena bainas sittin wa sab'in, maka lebihnya itu adalah bonus. Maka kita harus banyak bersyukur. Itu yang perlu kita ketahui, bahwa umur kita, rata-rata umurnya umatnya Nabi Muhammad bainas sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Andai kata ada orang yang lebih dari 70 pada saat ini, maka itu adalah bonus. Maka gunakanlah bonus itu dengan baik. Wa fihi lan iku ing dalem syahrul Ramadan asyamu opo puasa al-wajibuh kang wajib. Karena di bulan puasa ini juga ada puasa yang wajib. Makanya bulan Ramadan ini dianggap oleh Ibnu Abbas adalah bulan yang paling baik. Wali anna thawaban nafli lan karonu saktemani ganjarani sunat fihi ing dalem syahrul Ramadan kathawabil fardi iku koyok ganjarani fardu. Begitu juga pahala amal-amal sunnah, kelakuan-kelakuan sunnah, ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan ini, nilai pahalanya sama dengan pahala wajib. Sedangkan wajibnya sendiri maka sama dengan melakukan kewajiban. Ada yang mengatakan sebanyak 70 kali. Ini kalau di bulan Ramadan. Oleh sebab itu Ibnu Abbas ini menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang paling baik dari bulan-bulan yang lain. Qala Abu Bakrin Al-Warraq Qala dawu Abu Bakrin sopo Abu Bakar Al-Warraq syahru Rajab utawi bulan Rajab, syahruz zar'i iku bulan nanam, wa syahru Sya'banah lan utawi bulan Sya'ban, syahru safyiz zar'i iku wulani nyiram tanaman, wa syahru Ramadanah dan utawi sasi Ramadan
syahru hasadi dzalika zar'i iku bulani nandur mangkunu tanaman. Jadi menurut Abu Bakar Al-Warraq, bulan Rajab itu ibaratnya bulan kita menanam. Kemudian di bulan Sya'ban ini, kata Abu Bakar Al-Warraq, seperti kita membibit, memberikan pupuk dan menyirami tanaman. Kemudian di bulan Ramadan ini waktunya kita panen. Karena di bulan Ramadan ini waktunya panen, maka di bulan Ramadan ini dianggap bulan yang paling baik. Bukankah orang ketika menanam padi terus kemudian mempupuk, setelah itu memanen, di saat yang paling bahagia itu ketika kita memanen. Oleh sebab itu bulan Ramadan itu dianggap bulan yang paling baik. Itu pendapatnya Ibnu Abbas. Wa khairul a'mali lan utawi luwi bagusi piro-piro kelakuan. Masalah yang ketiga, Ibnu Abbas ditanyai perbuatan atau pekerjaan atau ibadah yang paling baik itu apa? Maka jawabannya Ibnu Abbas, wa khairul a'mali lan utawi luwi bagusi piro-piro kalakuan as-sholawatul khamsu iku piro-piro salat al-khamsu kang limo li waqtiha maring waktui sholawatul khams. Jadi perkara yang paling baik, perbuatan yang paling baik menurut Ibnu Abbas, atau amal yang paling baik menurut Ibnu Abbas, yaitu sholat 5 waktu tepat pada waktu. Artinya sholat 5 waktu pada awal waktu. Itu adalah amal yang paling baik. Kenapa kok Ibnu Abbas berpendapat demikian? Fa innaha muqasak temani as-sholawatul khamsu abwabul a'malih iku piro-piro pintui piro-piro kalakuan. Fa idza futihat muko nalikoni din buka as-sholawatu opo piro-piro solat, futihat muko den buka sairul a'mali opo sakariani piro-piro kalakuan. Katanya Ibnu Abbas, karena sholat 5 waktu ini merupakan pintu dari perbuatan ibadah-ibadah yang lain. Artinya ketika seseorang sholat 5 waktunya itu tepat, maka pekerjaan-pekerjaan yang lain juga tepat. Artinya apa? Sholat 5 waktu kita itu menjadi barometer, menjadi ukuran bagi kita dalam perbuatan-perbuatan yang lain. Kalau perbuatan yang lain itu, kalau sholat kita itu sering terlambat, maka perbuatan yang lain juga sering terlambat.
Apabila sholat 5 waktu kita sering kita tinggalkan, apalagi perbuatan-perbuatan yang lain. Makanya ketika kita ingin menilai seseorang, mengetahui seseorang, maka lihatlah sholatnya. Ketika sholatnya baik, maka insya Allah perbuatan-perbuatan yang lain juga baik. Sebaliknya ketika sholatnya tidak teratur, sholatnya tidak baik, sholatnya sering ditinggalkan, maka itu menjadi cerminan terhadap tanggung jawab yang lain. Itu ukuran. Maka perlu sampai ingat bahwa sholat itu menjadi ukuran. Wa idza syuddat lan nalikoni ditutup, suddat moko saddat moko katutup opo akmal. Jadi ketika sholatnya itu tidak ada, artinya sholatnya ditutup, artinya tidak melaksanakan sholat, maka amal-amal yang lain pun juga tertutup. Artinya begini, jadi ketika kita itu lalai dalam sholat, maka pintu amal-amal yang baik itu tertutup. Karena sholat 5 waktu ini adalah pintu dari perbuatan-perbuatan yang baik yang lain. Artinya sama dengan halnya kita punya rumah. Rumah kita ada pintu. Sesuatu bisa masuk ke rumah itu karena ada pintu yang terbuka, ada pintu yang terbuka. Kalau pintunya tertutup, maka hal-hal yang baik tidak bisa masuk. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang baik yang ada pada diri kita tidak bisa kita laksanakan ketika sholat 5 waktu tidak kita laksanakan. Kenapa? Karena sholat 5 waktu itu adalah abwabul a'mal, pintunya perbuatan-perbuatan baik. Maka jangan sampai kita tidak melakukan sholat 5 waktu. Ketika ditutup, maka yang lain pun juga tidak akan bisa masuk. Jadi perumpamaan ini sangat seiring, senada dengan bahwa ketika kita ingin menilai seseorang, lihatlah sholatnya. Ketika sholatnya baik, insya Allah perbuatan-perbuatan yang lain baik. Tapi ketika sholatnya tidak baik, insya Allah perbuatan-perbuatan yang lain juga tidak baik. Karena sholat menjadi ukuran. Famata Ibnu Abbas famata mukosito Ibnu Abbas sopo Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mugi-mugi ridho sopo Allah anhuma saking karuni Sayyidina Abbas lan Ibnu Abbas fi dzalikal yaumi ing dalem mangkono dinu ai wa huwa yaumul jum'ati tegesi wa huwa utawi dzalikal yaumul jum'ati iku dinu Jum'at. Setelah itu, setelah lama dijawab oleh Ibnu Abbas pertanyaan 3 masalah tadi, maka Sayyidina Abbas di hari Jumat meninggal.
Jadi dia itu mempunyai keyakinan bahwa hari yang paling baik adalah hari Jumat. Sehingga oleh Allah Ibnu Abbas ini juga diambil, diwafatkan pada hari Jumat. Famado ala dzalika, famado moko lewat ala dzalika ingatasi mangkuno mautu Ibni Abbas, oleh ditulis di pinggir kemudian dirojukkan. Famado moko lewat ala dzalika ingatasi mangkuno mautu Ibni Abbas salah satu ayamin utawi telu piro-piro dinu. Kemudian setelah lewat 3 hari dari meninggalnya Ibnu Abbas ini, artinya hari Jumat, Sabtu, Minggu atau Ahad. Jadi pada hari Ahad itu kemudian Fabalagha moko tumekko aliyan ing Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mugi-mugi ridho Allah sapa Allah anhu saking Sayyidina Ali. Kemudian kabar bahwa Sayyidina Abbas menjawab seperti itu, mengatakan bahwa hari yang paling baik adalah hari Jumat, bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan, perbuatan ibadah yang baik adalah sholat 5 waktu tepat waktu. Maka setelah meninggalnya Ibni Abbas, 3 hari dari meninggalnya Ibni Abbas, sampailah berita jawaban Ibni Abbas ini kepada Sayyidina Ali. Apa jawaban Sayyidina Ali atau apa tanggapan Sayyidina Ali dengan kabar jawaban dari Ibni Abbas? Wa karrama wajhahu, wa karramah lan mulyakan sapa Allah wajhahu ing raraini Sayyidina Ali. Anna Ibna Abbas radhiyallahu anhuma su'ila an dzalik, su'ila dintakoni an dzalika saking mangkunu malkur ail masailis salasi, tegesi piro-piro masalah as-salasi kang telu, yaitu yang saya sebutkan tadi, hari yang paling baik, bulan yang paling baik, dan ibadah atau amal yang paling baik. Fa'ajaba bikadza, fa'ajaba moko jawab bikadza kalawan mangkini ai bidzalikal jawabil madhkuri, tegesi kalawan mangkunu jawaban kang wis katutun. Artinya Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas menjawab dengan jawaban seperti tadi. Faqala Aliun, faqala moko jawab Aliun sopo Sayyidina Ali, faqala, dan ini bukan jawab ini sebenarnya. Faqala moko dawu Aliun sopo Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mugi-mugi ridho Allah sopo Allah anhu saking Sayyidina Ali. Wa karramah lan mugi-mugi mulyaaken sapa Allah wajhahu ing raraine Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali ini mengomentar. Jadi ketika waktu itu sahabat-sahabat berbicara bahwa Ibnu Abbas itu memberikan jawaban 3 masalah, mulai dari hari yang terbaik, bulan terbaik, perbuatan yang terbaik. Kemudian Sayyidina Ali itu mengomentari. Komentarnya Sayyidina Ali bagaimana? Lausu ilal ulama'u, lausu ilah lamun dintakoni al ulama'u sopo piro-piro
ulama tabab sopo piro-piro wong alim wal hukama lan piro-piro wong kang bijaksana wal fuqaha lan piro-piro wong kang ahli fikih minal masyriqi saking masyriq itu gun metui sarngingi ilal maghribi maring maghrib dari timur ke barat. Katanya Sayyidina Ali, andai kata ulama, semua hukama, semua fuqaha baik dari timur sampai ke barat, antil kal masailis salasi saking mangkunu piro-piro masalah kang telu la ajabu moko yaktini jawab sopo kabeh. Maka katanya Sayyidina Ali, andai kata para ulama ditanyakan, fuqaha ditanyakan, hukama ditanyakan, mulai dari barat ke timur, pasti sepakat seperti jawabannya Ibni Abbas. La ajabu bimithli ma ajaba bihi Ibnu Abbas. La ajabu mukoyaktini jawab kabeh bimithli ma kalawan madani barang ajabah kan wis jawab sop bihi kalawan emma Ibnu Abbas sopo Ibnu Abbas. Jadi katanya Sayyidina Ali, ya andai kata semua ulama, semua hukama, semua ahli fikih mulai dari timur sampai ke barat ditanyakan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada Ibnu Abbas, maka mereka semua pasti menjawab sama dengan jawaban Ibnu Abbas. Artinya apa? Hari yang paling baik adalah hari Jumat. Kemudian bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Perbuatan yang paling baik adalah melakukan sholat 5 waktu tepat waktu. Semuanya pasti menjawab seperti itu, katanya Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali berbeda. Illa anni aqulu, illa angin anni sak temani ingsun aqulu iku da sopo ingsun fi jawabi dzalika ing dalem jawabi mangkuno masailis salasi inna khairal a'mali sak temani luwi bagusi piro-piro kelakuan ma yakbalullahu ta'ala minka ma iku barang yakbalukan nerimu Allahu sopo Allah ta'ala kang maha luhur mingka saking siro. Katanya Sayyidina Ali, kalau saya berpendapat bahwa yang paling baiknya perbuatan atau paling baiknya ibadah, yaitu adalah ibadah atau perbuatan yang diterima oleh Allah. Jadi katanya Sayyidina Ali ini beda. Kalau tadi khairul a'mal itu as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu fi waktiha di dalam waktunya atau tepat waktu, maka katanya Sayyidina Ali adalah sesuatu perbuatan yang diterima oleh Allah. Artinya begini, walaupun sholat 5 waktu kalau tidak diterima, ya berarti kurang baik. Makanya Sayyidina Ali menjawab bahwa amal yang paling baik itu adalah amal yang diterima oleh Allah. Itu jawabannya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu memang orang yang pintar karena dia
terkenal dengan pintunya ilmu. Sehingga ketika dulu ada rebutan artinya ketika Nabi Muhammad barang siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran semalam, maka saya kawinkan dengan Siti Fatimah. Sayyidina Ali nggak ikut tidur. Abu Bakar, Umar, Utsman itu berlomba-lomba membaca Al-Quran. Sayyidina Ali tidur di masjid, di emperan masjid. Kemudian ketika waktu tarhib sholat, ayyuhal muslimun, bangun Sayyidina Ali, sholat tahajud. Setelah sholat tahajud menghadap ke barat, dia membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sampai tiga kali. Setelah itu berdoa, ya Allah semoga saya mendapatkan Siti Fatimah. Habis subuh ditanyakan oleh Rasulullah, wahai sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, adakah yang sudah khatam Al-Qur'annya? Abu Bakar menjawab, tidak ya Rasulullah. Kamu Umar? Tidak ya Rasulullah. Terus Utsman, kamu bagaimana sahabat Utsman? Saya pun juga tidak khatam ya Rasulullah. Moro-moro Ali jawab dari belakang, saya khatam ya Rasulullah. Dia menjawab khatam. Yang tiga protes, gimana hatam orang kamu tadi tidur di emperan masjid. Orang yang ngajinya mulai dari awal ba'da isya sampai sebelum subuh enggak hatam, kok kamu bilang hatam? Bohong dia ya Rasul, karena dia itu tidur. Sayyidina Ali senyum. Rasulullah berkata kepada Ali, betulkah apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman? Iya ya Rasul, tapi saya sudah khatam Al-Quran. Lah kok bisa? Katanya benar. Saya pernah mendengar bahwa engkau bersabda bahwa siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali pahalanya sama dengan menghatam Al-Quran. Rasulullah kemudian tersenyum, ya betul. Berarti kamu yang menang. Akhirnya Sayyidina Ali mendapatkan Siti Fatimah. Yang lain ngajinya dari awal karena tidak cerdas, akhirnya kalah dengan yang cerdas. Memang repot. Orang yang tidak cerdas itu cenderung capek. Buktinya apa? Buktinya sampean bisa ngaji dengan tidak bisa ngaji. Coba sampean umpamanya punya saudara 2, terus ada undangan, yang satu bisa ngaji, yang satu nggak bisa. Yang bisa ngaji pasti disuruh ngaji. Yang tidak bisa ngaji pasti disuruh menghamparkan tikar atau mengangkat barang. Itulah kelebihan orang yang mengerti. Orang alim, orang mengerti, orang punya ilmu, pasti hidupnya itu lebih enak dengan yang bodoh. Makanya belajarlah supaya sampai menjadi orang yang cerdas dan berfaedah. Kalau tidak berfaedah ya bukan cerdas namanya. Jadi Sayyidina Ali berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ibni Abbas. Katanya Sayyidina Ali, paling baiknya amal itu sesuatu yang diterima oleh Allah. Sawa ungkana podo ono opo akmal
Qalilatan iku kidik au katsiratan utawa akeh. Baik sedikit maupun banyak, kalau diterima oleh Allah itu tetap baik. Jadi tidak memandang banyak atau sedikit, yang penting diterima oleh Allah. Banyak tidak diterima, sedikit diterima, lebih baik sedikit diterima. Buktinya apa? Ya Sayyidina Ali tadi. Sayyidina Ali dengan Abu Bakar dan sahabat yang 3. Sayyidina Ali hanya membaca 3 surat Al-Ikhlas. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman membaca dari suratul Fatihah sampai ke belakang, tapi tidak diterima. Sayyidina Ali cuma baca surat Al-Ikhlas diterima. Itu menangnya orang pintar. Maka harus tahu. Wa khairus suhuri lan utawi luwi bagusi piro-piro bulan. Ma tatubuh ma iku barang tatubuh kang tubat sira fihi ing dalem ma. Ilallahi maring Allah Ta'ala. Taubatan nasuha kalawan taubat nasuha. Katanya Sayyidina Ali seterusnya, sesungguhnya paling baiknya bulan itu adalah di manakah ketika kamu bertobat dari maksiatmu kepada Allah dengan taubat nasuh. Artinya orang yang bertaubat itu berarti orang tersebut berada di bulan yang paling baik. Qala Ibnu Abbas, qala dawu Ibnu Abbas, sapa Ibnu Abbas, at-taubatu utawi taubat. Jadi yang dinamakan taubat itu at-taubatun nasuhu utawi taubatun nasuha. Annatmu iku getun bil qalbi kalawan hati, wal istighfaru lan moco istighfar bil lisani kalawan lisan. Jadi menurut Ibnu Abbas yang disebut dengan taubatan nasuha itu adalah menyesal dalam hati dan mengucapkan istighfar dengan lisan. Jadi harus ada kata menyesal atau merasa menyesal. Wal ikla'u bil badani, wal ikla'u lan mecat bil badani kalawan badan. Wal izmaru lan nyimpen ala alla yaudah ingatasi arbinto orah bali sopo taib ilama maring barang naha kang nyeko Allahu sopo Allah anhu sangking ma. Jadi yang disebut dengan taubat itu yaitu merasa menyesal di dalam hati, mengucapkan istighfar dengan lisan, kemudian meninggalkan athar di badan dan menyimpan di dalam hati untuk tidak mengulangi atau berniat dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat. Itu namanya taubat. Wakilat taubatun nasuhu, wakilah landin ucapaken at-taubatun nasuhu utawi taubatan nasuha. Sedangkan ulama-ulama yang lain mengatakan yang disebut dengan taubatan nasuha alla yabqa arbinto orah tetep ala amalihi ingatasi kalakuani wong atharun opo labet minal maksuyati saking maksuyat sirron ing samar wajahron lan terang. Sedangkan ulama yang lain mengatakan bahwa yang disebut dengan taubatan nasuha yaitu seseorang yang
tidak tetap mengamalkan amal seperti sebelum bertaubat dari amal-amal maksiat, baik dia mempunyai kesempatan atau tidak mempunyai kesempatan, atau baik sendirian atau bersama dengan yang lain. Sirron ini bisa berarti mempunyai kesempatan untuk melakukan maksiat tapi tidak dilakukan, atau bisa diartikan sirron ini sendirian sehingga tidak ada yang lain yang mengetahui untuk melakukan maksiat, tapi hatinya tetap tidak mau. Jadi orang yang bertaubat itu di dalam hatinya itu tidak ada keinginan lagi untuk melakukan maksiat yang pernah dilakukan. Itu taubat. Jadi kalau masih mau melakukan, ya berarti bukan taubat. Ada taubat namanya taubat sambel, bukan taubatan nasuha. Tahu taubat sambel ya? Taubat sambel itu begini. Sampian makan sambal yang pedas, dia langsung bilang yang makan, wah pedas banget, besok saya nggak makan lagi. Tapi besok ketika makan bakso, pingin pedas lagi. Itu namanya taubat nasuha. Padahal pada waktu awalnya ketika dia pedas, dia mengatakan tidak akan makan sambal lagi. Tapi ketika besoknya gak ada sambal, gak enak, maka makan sambal lagi. Lah perumpamaan ini makanya disebut dengan tobat sambal. Orang makan sambal itu ketika pedas dia kayak-kayaknya tidak mau makan lagi. Tapi ketika sudah tidak merasa pedas, maka sambalnya dicari lagi. Begitu juga orang yang taubatnya itu ketika dia bermasalah, maka dia taubat. Ketika ada kelonggaran untuk melakukan maksiat lagi, dia bermaksiat. Itu namanya taubat sambal. Kita jangan seperti itu. Jadi kalau sudah niat untuk taubat, ya taubat. Jangan separuh. Itu menurut Sayyidina Ali, khairus suhur ma tatubu fihi ilallah taubatan nasuha, yaitu di mana kita bisa bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Itu adalah bulan yang paling baik. Wakilah landin ucapaken hiya iku utawi yose taubatan nasuha allati kang turisu kang warisaken utawa kang narik sohibaha ing wong kang ngalakuni tobat al falaha ing kemenangan, ajilan kalawan cepet, wa ajilan lan lambat. Ada juga yang mengatakan bahwa yang disebut dengan taubat sesuatu yang bisa merubah orangnya, itu orang yang melakukan taubat menjadi orang yang bahagia dan menang dari perbuatan maksiat, yang bisa membawa keberuntungan baik secara cepat dan lambat. Secara cepat itu artinya di dunia sudah bisa merasa beruntung, sudah bisa merasa bahagia. Kalau ajilan itu kelak di alam akhirat akan mendapat kebahagiaan. Jadi itu taubat menurut para ulama. Jadi yang terakhir ini
yang dinamakan taubat adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang dengannya itu membawa keberuntungan, membawa kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Itu taubat juga menurut ulama. Kemudian masalah yang ketiga, wa khairul ayyami lan utawi luwi bagusi piro-piro dinu. Ma takhruju fihi ma iku barang takhruju kang metu siro fihi ing dalem ma minat dunya sangking dunyo ilallahi maring Allah ta'ala kan maha luhur bil mautih kalawan mati mukminan hale mukmin billahi mukminan hale iman billahi kalawan Allah. Jadi menurut Sayyidina Ali, paling baiknya hari itu di saat kita keluar atau di saat ketika kita meninggal menghadap Allah, kembali kepada Allah, kita mati dalam keadaan iman kepada Allah. Itu adalah hari yang paling baik. Jadi ketika kita itu menghadap kepada Allah dalam keadaan iman, meninggalnya husnul khotimah, maka hari itu adalah hari yang paling baik. Jadi bukan hari Jumat katanya Sayyidina Ali, tapi hari yang paling baik itu adalah hari di mana kita menghadap Allah dalam keadaan iman. Karena itu adalah kunci. Jadi kunci kita itu masuk surga, bertemu dengan Allah, mendapat syafaat Rasulullah, yaitu ketika kita meninggal mendapat atau kita meninggal dalam keadaan beriman. Makanya orang yang meninggal itu ada yang su'ul khotimah, ada yang husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Wa qala syair wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minal muqimin wal muti'in bi sirri wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.